Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang. Apa kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran tentang taubat. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Dari anak-anak ada yang mau memimpin berdoa? Mas Angga. Oh ya, silakan Mas Angga untuk bisa memimpin berdoa untuk kelancaran pembelajaran pada siang hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak berangkat dan siapa yang berangkat? Nomor 1, Mas Ajib. Ya, Pak. Dir. Yang kedua Mas Idoy. Ya, Pak. Dir. Yang ketiga Mas Angga. Ya, Pak. Yang keempat Mas Angger. Nggak ada, Pak. Nggak hadir. Kemana kok tidak hadir? Katanya masuk angin. Sakit, Pak. Sakit. Udah izin? Belum tahu, Pak. Kayaknya belum. Ya, kita doakan saja semoga Mas Angger diberi kesehatan dan bisa berkumpul dengan kita kembali. Amin. Langsung saja masuk ke pembahasan awal, yaitu taubat. Ada yang tahu taubat itu apa? Tahu. Mas Idoy, Tidak tahu, Pak. Apa itu? Mas Ajib, Belum tahu, Pak. Mas Angga, Tahu sedikit-sedikit. apa itu taubat? Tobat itu pintu maaf. Itu maaf. Oh, ya, bisa saya jelaskan apa itu taubat. Taubat adalah upaya untuk meninggalkan perbuatan dosa dengan diiringi keinginan kuat untuk tidak mengulangi lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala amat menyukai setiap hambanya yang bertaubat. Taubat berasal dari kata kerja ta'aba. Kata tersebut terbentuk dari huruf ta, waw, dan ba, sehingga menjadi tawaba yang artinya pulang, kembali, dan penyelesaian. Taubat memiliki makna kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Udah jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi tentang taubat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mas Idoy? Belum ada, Pak. Oh ya, lanjut, yaitu tentang sholat taubat. Udah ada yang pernah menjalankan sholat taubat dari anak-anak semua? Belum. Sholat taubat, ya, saya terangkan sholat taubat. Sholat taubat itu berarti sholat 2 rakaat yang bertujuan untuk bertaubat kepada Allah atas dosa yang dilakukan. Terkait dengan sholat tersebut, sabda Rasulullah yang artinya setiap anak keturunan Adam adalah orang yang berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat. Lanjut ya, untuk materi selanjutnya yaitu tata cara sholat taubat. Tata cara sholat taubat sama seperti sholat sunnah pada umumnya, yaitu sholat 2 rakaat. Bacaan wajib di setiap rakaat adalah Al-Fatihah, kemudian dilakukan dengan surat-surat pendek. Berarti sholat taubat itu seperti halnya kita menjalankan sholat sunnah yang lainnya. Sholat taubat itu
terdiri dari penjelasan tadi. Ada yang ingin bertanya mengenai apa itu taubat, apa itu sholat taubat, dan sebagainya. Ada yang ditanyakan mungkin dari Mas Idoy, Mas Acip, atau Mas Angga? Ada Pak. Seperti apa tobat yang diterima oleh Allah? Apa Semestinya seperti apa dan bagaimana tobat yang diterima oleh Allah? ada lagi yang ingin bertanya? Ada Pak, Untuk mau bertanya tentang apa? sholat taubat yang lebih baik dilakukan pada siang hari atau malam hari Pak? Apa pertanyaannya? Sholat taubat Dilaksanakan lebih baik pada siang hari atau malam hari? iya ya. Saya tampung dulu pertanyaannya. Untuk Mas Angga mau bertanya? Tata cara sholat taubat itu yang bagaimana? Tata cara sholat taubat yang baik itu bagaimana? Ya. Saya jawab satu persatu ya. Dari pertanyaan Mas Idoy tadi, waktu terbaik sholat taubat itu Pada siang hari atau malam hari. Sebelumnya saya jelaskan, sholat taubat adalah sholat sunnah yang dilakukan dalam rangka memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya itu Mas, kalau sholat biar kita lebih khusyuk itu di sepertiga malam, antara jam 1 jam 2 itu kita bisa sholat lebih khusyuk. Ya terus, atas segala dosa, kemauan, kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat, maka dari itu tata cara sholat taubat dan waktunya itu penting kita ketahui Mas. Berarti untuk kita ya berarti sholat paling utama itu di sepertiga malam, biar kita lebih merenungi apa kesalahan kita, apa yang telah kita perbuat, kesalahan apa, untuk kita meminta taubat kepada Allah. Itu Mas, sudah jelas? Ya, sudah. Ya, yang kedua tadi dari Mas Acip. Apa tadi Mas pertanyaannya? Bagaimana tobat yang diterima oleh Allah? Bagaimana tobat yang diterima oleh Allah? Menjawab pertanyaan dari Mas Ajib tadi ya. Taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 17 menjelaskan tentang taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innama taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalati tsumma yatubu minaqaribin faulaika yatubullahu alaihim fakanallahu aliman hakiman. Yaitu Mas, yang artinya sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah orang yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Menurut Syekh Salih Asyawi dalam Nafahat Al-Makiyah, bagaimana dikutip dari tafsir, menjelaskan bahwa taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat hamba-hambanya ada dua macam. Yang pertama, taufik darinya yang melakukan taubat itu sendiri. Yang kedua, penerimanya akan taubat tersebut setelah dilakukan sang hamba. Menurut Syekh Saleh
Asy-Syafi'i menjelaskan, Allah mengabarkan bahwa taubat yang hanya berhak dialamatkan kepada Allah adalah hak yang hanya Allah peruntukkan bagi dirinya sebagai kebaikan dan anugerah darinya bagi orang yang melakukan perbuatan dosa, yaitu kemaksiatan lantaran kejahilan, yaitu kebodohan darinya akhirat akibat perbuatan itu dan konsekuensi kemurkaan serta siksaan Allah terhadapnya. Udah jelas? Jelas, Pak. Ada yang ditanyakan lagi? Tadi pertanyaan dari Mas Angga ya? Ya, Bisa dulu lagi Mas pertanyaannya. Bagaimana tata cara sholat taubat yang benar, yang baik dan benar? Tata cara sholat taubat yang baik dan benar. Berarti seperti langkah-langkah gitu ya Mas? Langkah-langkah untuk bertobat. Oh, ya. Sholatnya Langsung saja ya. iya. Saya jawab pertanyaan dari Mas Angga. Langkah-langkah tata cara Sholat taubat yang yang baik dan baik benar. dan benar. Oh ya, itu yang pertama, menyesali perbuatan. Nah, setelah kita gini Mas, contohnya kita melakukan apa ya? Ya, seumpamanya kita melakukan kesalahan. Terus kita benar-benar mau bertobat dan menyesali perbuatan itu. Perbuatan itu yaitu yang cara pertama yang harus dilakukan adalah dengan menyesali seluruh perbuatan buruk dan semua dosa yang pernah kita lakukan semasa hidup kita. Berarti benar-benar mau bertobat dan tidak akan mengulanginya lagi, Mas. Yang kedua, meninggalkan kemaksiatan. Nah, setelah kita bertobat, kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan benar-benar ingin bertobat. Ya. Yang ketiga, bertekad untuk tidak lagi melakukan kemaksiatan. Jadi benar-benar tobat, Mas. Dan sekarang yang tata cara sholatnya? Tata cara sholat. Ya, bentar. Ini belum selesai, Mas. Oh, yang keempat itu selanjutnya tadi pertanyaan dari siapa? Dari Mas Angga ya? ya. Tata cara sholat taubat dan bacaan niatnya. Yang pertama itu kita benar-benar niat untuk sholat taubat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga membaca doa istiftah seperti sholat sunnah-sunnah biasa. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima membaca surat dari Al-Quran, mau surat Yasin lah. Biasanya kalau surat Yasin kepanjangan, Mas. Ya mungkin surat yang pendek-pendek, surat-surat di juz 30 atau surat yang lainnya. Kulhu. Yang keenam ruku. Yang ketujuh itidal, membaca doa itidal. Yang kedelapan sujud, membaca tasbih sujud 3 kali. Setelah itu salam. Kita melakukan sholat taubat itu 2 rakaat, 1 salam, seperti sholat sunnah lainnya. Habis itu kita berdoa memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa kita yang telah kita perbuat. Itu saja ya yang kita bahas pada pertemuan siang hari ini. Mungkin lain waktu, lain pertemuan kita bisa bahas kembali apa itu taubat, apa itu sholat taubat. Berhubung waktu sudah mau habis, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.